Pagaruyung itu, Minangkabau itu malah berada di bawah kekuasaan Siak. Hmm. Siak itu di dekade berikutnya. Hmm. Jadi memang dulu, sebelum dinasti Singamangaraja memerintah di Bakara, di daerah Toba, pemerintahan di daerah Batak ini, Tapanuli, dataran tinggi ini kan ada beberapa kategori. Ada bius namanya. Bius itu semacam kepala huria. Lalu ada kampung-kampung, ya, pasar-pasar, onan-onan, yang sebenarnya mereka itu tidak bersatu dalam sebuah struktur pemerintahan. Mereka hanya struktur-struktur kecil, huta-huta kecil, dan setiap hutanya itu memiliki benteng-benteng, karena dulu sering terjadi pertempuran antar suku. Antar suku dia. Antar suku, ya. Antar suku. Antar klan marga, seperti itu, Mas. Jadi umumnya perkampungan, huta-huta di Bakara, di Toba, di daerah-daerah dataran tinggi Pegunungan Tapanuli ini, biasanya ada bentengnya dari batu, baik alam maupun buatan, dan biasanya ditanam bambu duri. Nah, ini untuk mencegah jangan terjadi ekspansi, penculikan boru, begitu, atau gangguan dari suku-suku lain. Nah, dinasti Singamangaraja yang timbul setelah era 1511, tepatnya 1515, mulai mempersatukan masyarakat Tapanuli Pegunungan yang disebut dengan Batak ini. Walaupun mungkin di lain hari kita diskusikan kata Batak itu dari mana, istilah Batak itu dari mana, kan begitu. Lalu mulai menata dan melakukan perdagangan dengan Aceh dan Sumatera Barat. Karena konteks mereka daerah pegunungan, yang tidak akan mungkin mereka melakukan secara langsung hubungan dagang dengan kesultanan lain, apalagi melewati jalur samudra, maka mereka membutuhkan kerjasama yang erat dengan Aceh sebagai salah satu poros maritim di Selat Malaka, dan daerah Sumatera Barat yang pada masa itu menguasai daerah pesisir barat Sumatera, termasuk menguasai Barus. Pegunungan Tapanuli yang menghasilkan Haminjon, dalam bahasa kita Kemenyan, lalu ada Damar, hasil-hasil hutan yang lain termasuk Kamfer di situ, maka mewajibkan mereka dan mengharuskan mereka membuka kerjasama dengan dua kesultanan besar yang menyatukan Sumatera sebenarnya, yaitu Aceh dan Sumatera Barat, plus Siak. Plus Siak. Plus Siak, ya. Iya, plus Siak. Sehingga ini nantinya, Mas, menimbulkan satu analisis baru bahwa ini mengarah kepada poin apa sih keyakinan yang dianut oleh Singamangaraja. Singamangaraja, ya. Nah, itu melihat kedekatan tadi. Nah, berarti kira-kira waktu itu gitu, Bung Jan, ya, apakah di daerah Toba itu sudah ada bentuk kerajaan atau gimana, Bung Jan? Kesultanan atau gimana, Bung Jan? Mengingat saya melihatnya, saya pernah jalan-jalan ke sana, ke Bakara, ya, tempat ibu kotanya Singamangaraja 12, ya, atau basic pertahanan kerajaan Singamangaraja, ya. Saya sepertinya situs-situs sejarahnya atau artefak-artefaknya gitu sulit kita temukan, Bung Jan. Ini kira-kira seperti apa gambaran model kerajaan yang dulu dipimpin oleh Singamangaraja itu? Apakah bentuk kesultanan atau bentuk yang lain, Bung Jan, yang bisa dijelaskan? Ya. Begini, Mas. Setelah adanya dinasti Singamangaraja, maka dia sebenarnya bukan kesultanan. Nah, dia bukan kesultanan. Kesultanan ini biasanya berkembang, kalau kita lihat pada literatur penelitiannya, ini berkembang di daerah pesisir. Pesisir pantai timur Sumatera maupun yang pantai barat, begitu. Singamangaraja dinastinya dalam bentuk kerajaan. Ya, mereka juga punya yang namanya hulu balang. Kalau istilah orang Melayu ada hulu balang, ada panglima perangnya juga punya bendahara. Tetapi struktur kerajaan Batak Toba ini mereka lebih menekankan kepada struktur hukum adat. Hukum adat. Ya. Hukum adat, ya. Mereka penekanan pada hukum adat, kepada struktur marga, klan, dan lebih menekankan kepada aturan kehidupan masyarakat. Norma-norma kehidupan masyarakat.
Sehingga kita tidak akan menemukan kemewahan yang eksotis pada rumah-rumah peninggalan kerajaan Batak, daerah pegunungan. Apabila kita bandingkan dengan peninggalan kesultanan-kesultanan Melayu di daerah pesisir. Pesisir ya. Ya. Dan memang karena daerah pesisir adalah daerah terbuka yang menjadi asimilasi, pertemuan dan adaptasi berbagai kebudayaan, membuat daerah pesisir ini lebih terbuka. Mereka lebih terbuka kebudayaannya dibandingkan daerah pegunungan Toba yang sedikit tertutup, ya. Karena mereka memang awalnya splendid isolation. Nah, mereka itu memang mengisolasi dirinya, isolasi dirinya dan menciptakan kebudayaannya, walaupun mereka sebenarnya tidak benar-benar tertutup. Mereka juga membutuhkan kebutuhan seperti garam, perdagangan, dan mereka juga melakukan pertukaran atau barter. Jadi idealnya adalah identiknya sebenarnya kerajaan-kerajaan di Toba itu lebih menguatkan kepada struktur hukum, norma, etika, dan kekuatan adatnya dibandingkan dengan pola keindahan kerajaannya atau apanya. Sehingga mereka kemudian tidak mau membentuk sebuah rumah atau ya yang dikatakan identitas kesultanan atau kerajaan sebagaimana layaknya biasa ya Bung Jen ya. Iya. Di Jawa maupun di Melayu ya. Oke. Iya. Lalu walaupun sebenarnya, ya Mas, silakan. Saya tambah sedikit ya. Oke. Walaupun dalam administrasi pemerintahan, Singamangaraja itu memiliki stempel. Iya. Dia ada stempel dan Singamangaraja ada bendera. Itu berarti ada bukti bahwa memang ada tatanan struktur kesultanan atau ada tatanan struktur pemerintahan ya kerajaan. Ya. Seperti itu, Mas. Oke. Berarti memang anggapan orang selama ini bahwa, memang saya katakan dalam tanda kutip, kalau orang Batak itu semuanya adalah raja, semua punya dinasti, itu memang betul ya. Tetapi bahwa kemudian Sisingamangaraja itu pernah memerintah tanah Batak melalui struktur pemerintahan, itu juga betul ya Bang Jen dalam perspektif sejarah ya? Iya, betul sekali Mas, betul sekali. Karena dinasti yang pertama sampai yang ke-12 yang terakhir, yang berakhir pada tahun 1907, mereka itu memiliki angkatan perang. Iya. Nah, mereka punya struktur perang. Walaupun kalau kita analisis kembali pada kajian penelitian, buku-buku referensi antropologi dan sejarah, yang terlihat memiliki struktur pasukan perang yang mulai tertata itu di era Sisingamangaraja yang ke-12 ini, yang memiliki nama kecil Patuan Besar. Ya, ini karena ada pengaruh Aceh, ada pengaruh Sumatera Barat, yang otomatis ada pengaruh pola Turki dalam sistem struktur kemiliterannya. Saat itu Turki Utsmani ya Bung Jen ya? Turki Utsmani Mas, karena berpengaruh terhadap Padri. Padri terjadi sebelum Sisingamangaraja mulai berkuasa yang ke-12. Jadi sebenarnya Turki memiliki pengaruh yang kuat ya, Utsmani ya, Ottoman terhadap Aceh dan terhadap Sumatera Barat. Dan itu mempengaruhi pola militer yang diajarkan di Akademi Militer di Samudra Pasai dengan Perla. Sehingga Sisingamangaraja ini belajar militernya itu di Aceh. Dan satu masa dengan Panglima Polim Aceh. Dan Sisingamangaraja itu pernah berada di Gayo, lalu di Gayo Luas, di Pidi, dan ikut dalam pertempuran Perang Komala di Aceh. Bahkan perwira-perwira tempurnya Sisingamangaraja ini dilatih di Aceh. Dan untuk membantu Sisingamangaraja dikirimkanlah perwira-perwira Aceh untuk membantu strategi militer Sisingamangaraja. Jadi kalau kita analisis lebih lanjut, dari dinasti pertama sampai ke-11, ini sulit kita mengetahui bagaimana hierarki militernya, Mas. Tetapi kalau di yang ke-12 ini, fenomenal betul, ini memakai pola Turki. Termasuk penggunaan pedang, ya pedang yang bengkok, itu seperti pedangnya Timur Tengah. Iya. Itu lalu dalam benderanya itu nampak ya Bang ya. Iya, terlihat betul itu pola Timur Tengah. Lalu ada walaupun bukan bulan sabit tapi ada bulan, ada matahari. Iya.
ya. Dan dicap stempel Singamangaraja itu menggunakan Arab Melayu. Iya, iya, iya. Dengan tulisan Hijrat Nabi 1304. Betul. Walaupun Arab Melayu itu menyatakan membahasakan bahasa Batak yang ditulis dengan aksara Melayu, tetapi penggunaan Hijrat Nabi 1304 menunjukkan kuatnya pengaruh Islam dalam pemerintahan Singamangaraja ke-12. Iya, iya, iya. Iya ya Bung ya, berarti anggapan beberapa orang dalam konteks beberapa seminar pernah dijelaskan bahwa Singamangaraja itu diduga ya Mas, dalam tanda kutip diduga agamanya adalah Islam, itu juga tidak terlalu diragukan ya Bung ya. Bisa juga dibenarkan dalam perspektif ini ya. Gitu kira-kira ya. Jadi gini Mas, artinya kan kita memang melihat ada kontroversi ya Mas. Ada kontroversi bahwa awam sering menyebutnya dengan parmalim ya. Agama orang Toba itu parmalim, agama kunonya. Tapi kalau saya lihat ini kita perlu kaji ke belakang tentang ini. Salah satu konflik yang menyebabkan terjadinya perang Batak atau Batak Orlok adalah akibat dari peran Zending misionaris yang dibawa oleh Nommensen dan Monnet. Bahkan beberapa misionaris seperti Zex dan Liman atau pendeta Richard Ward dan Burton, mereka ini sempat dibunuh di Toba. Artinya ada terjadi konflik sosial dalam misionaris ini. Sehingga kembali kita kepada kajian tentang agama Singamangaraja. Ini saya garis bawahi, kita bukan mengarah kepada sara atau apa ya Mas. Ini murni kajian. Kita murni kajian. Betul. Ya, murni kajian sejarahnya kita. Yang pertama adalah dari bahasa sendiri. Mas sendiri adalah mungkin memahami humaniora bahasa ya. Parmalim itu, par itu menunjukkan kepada subjek orangnya. Sementara malim itu dari adopsi dari bahasa literatur Arab mu'alim. Jadi parmalim itu artinya orang yang berilmu seperti itu. Lalu ada beberapa aktivitas Singamangaraja yang memang mencirikan sebuah konteks Islam. Yang pertama Singamangaraja itu berkhitan, Mas. Oh gitu? Berkhitan. Iya ya. Khitannya dilaksanakan di Aceh. Lalu Singamangaraja mewajibkan kepada warganya, masyarakatnya, rakyatnya untuk melakukan suatu aktivitas yang dalam bahasa Batak disebut dengan marsopit. Marsopit ini adalah, ini maaf Mas, kita bukan vulgar, tapi kita bicara tentang fakta ilmiahnya. Ijuk ini dijalin jadi sebuah benang yang kuat, ijuk. Lalu remaja Toba yang kira-kira sudah mendekati masa akil balik, ini akan merendam dirinya di Danau Toba pada subuh hari. Sehingga kebas begitu Mas ya. Lalu benang ijuk yang dijalin tadi, maaf, diikatkan pada ujung penis. Oh gitu. Ya, lalu ditarik karena dingin, kebas, ditarik nggak terlalu sakit. Itu adalah prosesi berkhitan. Berkhitan itu yang pertama. Dan Singamangaraja mengeluarkan perintah atau larangan orang-orang yang tidak marsopit, nasinya nggak boleh dimakan. Artinya orang yang tidak berkhitan di Toba dulu, makanannya nggak boleh dimakan seperti itu. Oh gitu. Ya, itu kan menunjukkan seperti adanya hukum taharus kecil seperti itu, Mas. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Singamangaraja ke-12 ini tidak mengkonsumsi babi. Ya. Dalam adat-adatnya dia mengkonsumsi ayam, kambing, lembu dan ikan. Bahkan ada masakan ikan yang dimasak dengan santan kelapa disebut dengan rendang parmalim. Dan belakangan dengan masuknya pedagang Cina, pedagang Arab, pedagang India dari daerah Barus yang ingin mengambil langsung produk dagang hutan seperti Haminjon, Kemenyan, Damar, dan Kamper, mereka mengadaptasi atau mengasimilasi rendang parmalim tadi dengan unsur-unsur rempah mereka seperti cengkeh, pala, lalu
Yang paling kontroversial adalah andaliman. Andaliman itu adalah Chinese pepper sebenarnya. Itu lada Cina yang tumbuh, yang dibawa oleh orang Cina dan tumbuh di daerah Toba. Dan itu diakumulasikan dalam masakan rendang parmalim tadi. Itulah yang saat ini kita kenal sebagai arsik. Arsik ikan mas seperti itu. Dan tidak murni itu adalah kuliner Toba, itu termasuk kuliner asimilasi adaptasi dari kebudayaan lain. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah Sisingamangaraja itu mengucapkan doa setiap pertempurannya dan tetap menggunakan kata awal dalam doa dengan Bismillah. Oh, gitu ya Bung ya? Ya Mas. Apa indikasinya Bung? Bismillah itu saya rasa sebuah konotasi Islam. Dia Bismillah berarti kan menunjukkan dengan nama Allah seperti itu. Betul. Ya, artinya walaupun dalam bahasa Toba konteks ketuhanan disebut dengan mula jadi nabolon, tetapi dengan penggunaan kata-kata Bismillah dalam setiap doa pertempurannya itu sudah menunjukkan sebuah karakteristik keislaman. Dan itu terdapat dalam buku Ahu Sisingamangaraja karangan Profesor Dr. J.W. Sijabat. Lalu ada dalam buku Dada Mauraksa tentang sejarah perang Aceh dan perang Batak. Lalu ada dalam buku Muhammad Said. Di situ tertulis diceritakan bahwa Sisingamangaraja sebelum memulai peperangannya menganjurkan pada pasukannya untuk membaca Bismillah gitu ya. Bismillah, mengucapkan Bismillah. Lalu mengirimkan doa kepada Iskandar Zulkarnain. Kenapa Iskandar Zulkarnain kan begitu Mas? Dalam dalam sejarah cerita masyarakat di Aceh dan masyarakat Sumatera Barat, nama Iskandar Zulkarnain menjadi legitimasi kekuasaan karena dia seorang penakluk yang besar. Iya. Artinya banyak beberapa daerah di Sumatera Barat dan di Aceh yang mengaku bahwa mereka itu keturunan Iskandar Zulkarnain. Walaupun dalam segi kajian lain itu semacam usaha untuk legitimasi kekuasaan. Ya, sama dengan di masyarakat di Jawa yang selalu menghubungkan hubungan garis keturunannya kepada Rasulullah SAW. Iya. Artinya kan, apakah ini sebuah kebenaran butuh penelitian baru, tetapi legitimasi itu sepertinya mendekati kenyataan itu ada legitimasi. Artinya Sisingamangaraja itu setelah mengucapkan Bismillah, mengirimkan doa kepada Iskandar Zulkarnain, termasuk mengirimkan doa kepada Aceh dan Sumatera Barat sebagai sekutu dekatnya. Nah, sementara Sumatera Barat adalah Muslim, Aceh juga Muslim, dan itu sekutu dekat Sisingamangaraja. Ini kriteria yang ketiga yang menunjukkan bahwa sudah jelas itu keislaman Sisingamangaraja. Lalu yang keempat, Mas, laporan dari West Blank. West Blank ini adalah salah seorang dari pembuat laporan dari Hindia Belanda kepada Belanda. Ini termasuk semacam seorang koreografernya dia, termasuk seorang pembuat laporan, bukan koreografer ya, pembuat laporan ya, seperti modelnya Snoop Herdronje yang menulis laporan tentang keadaan-keadaan di negeri jajahan seperti itu. Yeah. Dan pada waktu ia melaporkan dan dia menjadi guru di Nurumonda, daerah Porsea, dia sudah melaporkan bahwa Sisingamangaraja beserta keluarganya, termasuk anaknya, Patuan Nagari dan Patuan Anggi, serta Lopian, sudah menjadi seorang pengikut Muhammad. Seperti itu. Pengikut Muhammad. Akan tetapi, karakter kebijaksanaan Sisingamangaraja yang ke-12 dan fenomenal ini tidak memaksakan keyakinannya itu harus dianut oleh warga masyarakatnya. Artinya dia welcome, menganjurkan, tetapi tidak memaksakan. Kebijaksanaan Sisingamangaraja tidak memaksakan tadi terkait dengan trauma pada Padri, Mas. Trauma perang Padri. Yang menyebabkan terjadinya epidemi yang sangat besar di epidemi kolera di Toba akibat dari perang Padri di Bapkara pada zaman Sisingamangaraja yang ke-9 dan 10 seperti itu. Artinya kalau saya pribadi, Mas, sangat sampai kepada sebuah kesimpulan. Saya sudah sangat yakin bahwa
Sisingamangaraja itu adalah seorang Muslim, sehingga tadi saya mengatakan bahwa dia bukan mati atau tewas, tapi dia syahid. Kesadarannya akan kedaulatan bangsanya, kedaulatan Tanah Batak, memaksa dia untuk bertempur hampir 20 tahun demi tidak menyerahkan Tanah Batak menjadi Porke Declaring kepada Belanda atau kerajaan dengan perjanjian pendek. Ini kalau dikaji-kaji lagi, sebenarnya Belanda sendiri, kolonial, mereka yang mementingkan adalah kekuasaan, aset, sumber daya. Di sisi lain, mereka juga menggandeng misionaris, Mas. Nomensen di situ. Nomensen mengalami penolakan oleh Sisingamangaraja maupun masyarakat Toba pada masa itu. Dan ada ancaman terhadap mereka. Sehingga, Mas, Nomensen menyurati kolonial Belanda. Karena Nomensen ini Jerman ya, Mas. Mereka misi Zending Jerman itu. Mereka menyurati kolonial untuk masuk ke Toba dan menaklukkan Toba. Beberapa kali pertempuran, Belanda tak dapat menaklukkan Toba. Sehingga pada akhirnya, Belanda mendatangkan veteran perang dari Eropa, yaitu Kapten Hans Christoffel, untuk menaklukkan Toba dan berhasil membunuh Sisingamangaraja ke-12 syahid di daerah Dairi. Iya. Gitu ya, Bung ya. Jadi kesimpulan Bung adalah sampai pada bahwa Sisingamangaraja diduga kuat gitu ya. Maksudnya pada kesimpulan bahwa beliau adalah seorang Muslim dari beberapa bukti-bukti yang ada tadi itu ya. Iya, Mas. Oke. Ini mungkin bisa menjadi satu atmosfer baru, sebuah pengetahuan baru bagi masyarakat luas ya tentang sebenarnya latar belakang dan background Sisingamangaraja itu seperti apa. Yang bisa dikatakan sampai pada kesimpulan bahwa beliau adalah seorang Muslim ya. Iya, Mas. Oke. Nah, saya ingin menelusuri lebih lanjut, Bung. Perang antara Sisingamangaraja dengan kolonial Belanda itu yang melantar belakangi apa itu kira-kira? Yang melatar belakangi sehingga terjadi peperangan itu apakah ada nuansa problematika dalam konteks perdagangan kah atau sumber daya alam kah atau yang lain-lain atau hanya sekedar sebuah formalitas bahwa Belanda ingin menguasai seluruh Nusantara lah. Oh ya. Ya. Ini Mas, tahun 1877 itu kan Zending masuk ya. Zending masuk ke Toba. Sebentar, saya konfirmasi dulu. Zending ini ada di Medan juga ada Zending Islam, Bung. Apa hubungannya? Bisa Bung jelaskan nanti. Zending ini kan misi keagamaan, Mas. Oh, gitu ya. Ya, misi keagamaan ya, bahasa Jerman ya. Zending itu kan misi keagamaan ya. Lalu 1877 Zending masuk. Sebenarnya dasar Belanda untuk penaklukan Toba, Mas, adalah Toba ini menjadi inti tengah dua kesultanan besar, yaitu Aceh dan Minangkabau. Sehingga Belanda pada masa itu berhasil melakukan perjanjian pendek dengan kesultanan daerah pesisir, Melayu pesisir, seperti Dili, Langkat, dan seterusnya. Dan Belanda memiliki perkebunan Deli's Plantation, Deli Tobacco, perkebunan Deli. Dan Kesultanan Aceh tidak mau menandatangani perjanjian jangka pendek dengan Belanda, Porke Declaring. Demikian juga dengan Minangkabau. Sehingga Belanda sangat mengkhawatirkan pengaruh Aceh dan pengaruh Minangkabau terhadap keamanan aset-aset perkebunannya. Karena politik open door-nya Belanda, politik pintu terbukanya Belanda, mengkampanyekan ke Eropa bahwa mereka memiliki lahan tanah yang sangat subur dan mereka siap untuk menerima investasi plantation, investasi perkebunan. Pada masa itu lagi booming tembakau, maka mereka tanam tembakau Deli, dan Belanda khawatir kekuatan Aceh dan kekuatan Minangkabau akan mengganggu plantation-nya. Maka untuk memutus Aceh dengan Minangkabau, Toba harus ditaklukkan. Menggunting di tengah. Tetapi pada masa itu, Belanda tidak menguasai medan tempur di Toba. Iya. Sehingga mereka bolak-balik gagal. Lalu,
Nomensen yang mengalami penolakan oleh masyarakat Toba dan Sisingamangaraja sendiri menghubungi kolonial Belanda dan memberikan masukan tentang bagaimana situasi Toba itu sendiri. Ini sama dengan apa yang diperbuat oleh Christian Snow-Hergronje terhadap Aceh dan terhadap Sumatera Timur seperti itu. Lalu Nomensen memfasilitasi pasukan-pasukan tempur kolonial untuk menaklukkan Toba. Jadi sebenarnya bagi Belanda sendiri, penaklukan Toba adalah pengamanan aset. Lalu yang kedua, kekhawatiran terhadap bertemunya kekuasaan Kesultanan Aceh dan Minangkabau yang sangat berpengaruh dihubungkan oleh dataran tinggi Toba tadi, sehingga itu menjadi kekuatan baru yang akan menghalangi Belanda untuk menguasai daerah-daerah subur di daerah Tapanuli. Itu bagi Belanda, kepentingan aset, uang, modal, dan kekuasaan. Bagi Nomensen, itu adalah misionaris. Sehingga konteks perang Batak Orlok ini terjadi dalam dua konteks sisi, kepentingan misionaris Zending dan kepentingan penguasaan sumber daya oleh Belanda. Dan Sisingamangaraja tidak dia tidak bergeming, Mas. Dalam artian dia menolak, tidak bisa negosiasi. Kesadarannya akan hak tanah bagi rakyatnya, haknya bagi masyarakatnya tentang kekayaan tanah Toba tidak boleh diambil oleh pihak penjajah. Sehingga Sisingamangaraja harus bergerilya, bertempur selama hampir 20 tahun, dan kekuatan tempurnya itu betul-betul didukung oleh Aceh dan Sumatera Barat. Sehingga kalau kita baca dalam beberapa referensi Sisingamangaraja, termasuk yang dikarang oleh Uzul Kozok dalam penelitiannya di Prancis untuk mengambil doktoralnya, dia mengatakan bahwa masyarakat Toba, khususnya Sisingamangaraja ke-12 itu, Ulil Kozok mengatakan kekuatan gerilya Sisingamangaraja itu didukung oleh keyakinan terhadap ajaran Islam akibat dari pengaruh Aceh dan Minangkabau. Konteks tempur jihad sebenarnya yang mereka tanamkan, tetapi itu tidak diungkap dalam penelitian. Artinya kita butuh penelitian baru, Mas. Buka fakta itu bahwa kita bukan mengatakan atau kita menyentil kepada SARA, bukan. Kita bicara dudukan sejarah itu. Kalau memang Sisingamangaraja seorang Muslim, kita bicara Muslim saja. Karena pengaruh yang kuat dari Aceh dan Minangkabau. Dan daya tahan tempurnya itu sangat didukung oleh Aceh dengan Minangkabau. Jadi kembali tadi pertanyaan Mas tadi, bahwa Belanda kepentingannya adalah aset, investasi, uang, modal. Sementara Zending di situ untuk misionarisnya. Sehingga dua kepentingan ini menyatu, terjadilah Batak Orlok atau Perang Batak. Iya ya gitu ya Bung ya. Jadi memang konteks, jadi apa yang dilakukan oleh Sisingamangaraja adalah pertama membela agama, yang kedua membela tanahnya ya. Membela agama dari pengaruh Zending tadi itu, membela tanahnya dari pengaruh kolonial. Ya. Oke, ini yang mungkin banyak yang tidak diungkap Bung dalam konteks-konteks sejarah. Sehingga kemudian sampai hari ini Sisingamangaraja ya identik dengan, mohon maaf, dalam konteks Batak Protestan ya. Protestan ya. Itu penting untuk diungkap lebih lanjut. Nah, pada saat itu Bung, gitu, pengaruh Aceh dan Pagaruyung atau Sumatera Barat kan sangat kuat. Apa yang mereka lakukan, Bung, dalam ketika Sisingamangaraja berperang dengan Belanda ini? Adakah kemudian Aceh membantu, Pagaruyung membantu, atau seperti apa, Bung? Sampai bisa berjalan 20 tahun itu kan bukan waktu yang singkat ya dalam peperangan. Apa yang terjadi waktu itu kira-kira? Bantuan Aceh dalam bentuk logistik, Mas. Oh, logistik ya? Logistik, strategi, kuda, dan gajah. Nah, kuda, gajah, seperti itu. Karena tidak ada komunitas gajah di Toba. Iya, betul. Nah, jadi gajah itu disuplai dari Aceh. Jadi kalau Mas kira-kira ke Toba, ke Tomo, itu ada makam Raja Sidabutar. Iya, betul. Ya, Sipahutar itu. Ada patung gajah. Oh, itu ya. Ada patung gajah 2. Itu menunjukkan hubungan yang sangat dekat dengan Aceh. Karena memang Toba itu bukan tempat habitat gajah.
Iya, iya, iya. Itu dari Aceh, sehingga dulu ada negeri Gajah Putih ya di Aceh ada sebenarnya kan pakai menggunakan gajah itu Ya, kendaraan kebesarannya. Ya. betul, betul, betul. Kalau kuda banyak terdapat di daerah Toba, ya, Mm-mm. termasuk di daerah Minang juga. Jadi bantuan Minang itu dalam bentuk senjata, Mm-mm. karena Minang itu sangat berpengalaman dalam menciptakan senjata seperti apa namanya pedang, parang, pisau, sehingga senjata Singamangaraja kan disebut dengan pisau gajah dompak itu, Iya, iya. gajah dompak, termasuk tombaknya. Itu karena Pagaruyung itu, Minangkabau itu sudah menguasai teknologi logam, Hmm. terbukti dengan pertempuran Padri pada 1820 sampai 1830 Mm-mm. sebelum Singamangaraja ini lahir yang Mm-mm. ke-12. Artinya bantuan teknologi pedang senjata itu dari Minangkabau, strategi tempur, beberapa panglima dan logistik itu berasal dari Aceh. Mm. Sehingga kekuatan tempur di Singamangaraja ini mampu bertahan hampir 20 tahun, Mas. Iya. Ya, bukan waktu yang singkat ya, 20 tahun. Ya, bukan waktu yang singkat, Mas. Dengan meriam segala macam, itu sudah betul-betul menghadapi lawan yang berat. Hmm. Sehingga kalau kita melihat foto si Singamangaraja, bukan foto sebenarnya, Mas, Hmm. itu lukisan. Iya, ya. Itu lukisan ya, yang dilukis oleh ya Agustin Sibarani pada tahun 1957. Sebenarnya si Singamangaraja ini sudah sangat kurus sebenarnya dalam pertempuran. Sangat kurus. Karena hampir 20 tahun ya bergerilya, namanya di hutan bertempur ya, pasti tidak ada orang yang gemuk kan gitu. Iya, betul. Pasti mengalami penderitaan fisik maupun mental. Sehingga bantuan dari Aceh pun terkadang masuk, terkadang tidak karena sulitnya medan tempur. Sehingga pola tempur Singamangaraja itu berpindah-pindah. Dari huta ke huta, dari tombak ke tombak, lalu dari onan ke onan seperti itu. Tetapi masyarakat Toba pada masa itu sangat menghormatinya dan sangat mendukungnya. Iya, iya. Singamangaraja itu berada dalam hati masyarakat Batak Toba. Dan Aceh mendukung, Minangkabau mendukung. Berarti tentaranya juga bukan tentara yang bentukan kerajaan gitu ya, Bung ya? Mungkin masyarakat sekitar yang simpati kepada pola pergerakan perjuangan beliau, kemudian mendaftar sebagai pengikut dan menjadi tentara gitu ya, Bung, barangkali ya? Sebagian besar begitu, Mas. Oh, gitu. Tetapi dalam beberapa referensi yang saya baca, termasuk referensi dari Mangaraja Onggang Perlindungan, MUP, bahwa beberapa pemuda-pemuda Batak itu terbagi dua, Mas. Satu yang simpati kepada Singamangaraja dan mereka mengikuti pelatihan militer di Aceh. Oke. Sisi lain, ada pemuda yang berhasil direkrut oleh Belanda melalui Nomensen, dan mereka juga dipersenjatai untuk melawan sesama orang Batak. Itu fakta yang nggak boleh kita lupakan. Iya, iya. Dalam konteks sejarah kita. Ada yang memihak kepada Singamangaraja, ada yang kontra terhadapnya, berdasarkan zending dan kolonial. Jadi masyarakat umumnya yang ikut kepada Singamangaraja ini adalah masyarakat yang simpatik, dan mereka secara sadar akan perjuangan, sadar akan hak terhadap tanah dan bangsanya, mereka ikut berjuang dengan Singamangaraja. Dan mereka juga memiliki keahlian tempur karena mereka tinggal di hutan, mereka biasa tergantung dengan kebutuhan hutan, surpat dengan adat, istiadat, dan budaya hutannya, membuat mereka memiliki daya tahan tempur yang lama, di samping keyakinan akan agama syahid. Iya, syahid, iya. Termasuk dukungan dari kekuatan Islam Aceh dan Minangkabau. Sehingga membuat daya tempur si Singamangaraja itu hampir 20 tahun, lebih lama dibandingkan perang Jawa, Pangeran Diponegoro dan Perang Padri. Iya, iya, betul, betul. Saya menurut juga begitu. Karena memang terbukti bahwa dibandingkan dengan perang Pangeran Diponegoro, bahkan perang Imam Bonjol pun kalah ya dengan kalah Mas. Perang Singamangaraja ini ya. Iya, kalau Padri kan 1820, 1830 begitu. Iya, betul. Ya. Lalu Bung, apa yang hal faktor-faktor yang mendasari sampai Singamangaraja kemudian dinyatakan kalah dalam tanda kutip, dinyatakan kalah dalam peperangan itu. Lalu kemudian situasi seperti apa yang terjadi setelah kekalahan Singamangaraja itu di tanah Batak? Menjadi seperti apakah? Maksud saya
konteks beragamanya seperti apa, kemudian konteks sosial kemasyarakatnya menjadi seperti apa. Begini Mas, yang terjadi terhadap Singamangaraja sehingga kalah adalah yang pertama ini sama dengan konteks yang terjadi kepada Cut Nyak Oh gitu. Artinya si Singamangaraja tidak pernah menyerah dan tidak pernah menerima kalah. Tetapi beberapa orang dekatnya, panglimanya, beberapa orang tangan kanannya sudah sangat iba melihat dirinya. Sudah iba dengan sakitnya perjuangan itu. Sudah sangat iba dengan kondisinya. Memiliki hati yang teguh, tapi namanya di hutan Mas kan, bertempur seperti itu gerilya ya. Terkadang kebutuhan makan logistik yang sangat. Mereka sudah sangat iba. Sehingga dibocorkanlah posisi Singamangaraja di daerah Dairi. Dan masuklah dikepung oleh Kapten Hans Christoffel sebagai pimpinan pasukan kolonial pada masa itu, dan diperintahkan untuk menyerah kepada Singamangaraja. Dia menolak menyerah, menolak menyerah dan maju terus melawan sehingga ditembaklah dia pada dadanya. Sewaktu ditembak itu dia mengucapkan, "Ahu si Singamangaraja, aku si Singamangaraja." Dia mengatakan seperti itu. Dan turut syahid dalam pertempuran itu 2 putranya, serta 1 anak perempuannya, yaitu Lopian. Nah, setelah wafat, si Singamangaraja dikebumikan secara militer oleh Belanda. Saya garis bawahi, secara militer oleh Belanda. Gitu. Artinya mereka sangat menghormati ini perjuangan. Perjuangan si Singamangaraja ini. Dan dimakamkan di Silindung. Lalu beberapa tahun kemudian makamnya dipindahkan ke daerah Soposurung. Soposurung ya. Soposurung, Mas. Lalu beberapa keluarganya yang masih hidup, mereka ditangkap dan ditawan di Tarutung. Beberapa kerabat Singamangaraja. Tetapi seiring waktu mereka mulai diperlakukan lunak oleh Belanda. Dan mereka itu sudah boleh masuk sekolah di Mulo dan di ABS dan seterusnya. Itu beberapa keturunan Singamangaraja yang ada turun-turun sampai sekarang. Lalu tekstur masyarakat Toba berubah. Kita harus ingat bahwa Nommensen itu adalah orang Jerman. Yang pada masa itu Eropa dianggap adalah lambang kemajuan, kemakmuran dan peradaban pada masa itu. Pada tahun 1800 sekian. Lalu berhasillah misi Zending si Nommensen dan dia menciptakan beberapa subkultur dalam keberagaman masyarakat di Toba dengan menciptakan organisasi keagamaan seperti Huria Kristen Batak Protestan HKBP. Termasuk Nommensen berada di dalamnya. Lalu ada yang GMI, yang HKP dan lain sebagainya. Sehingga sebenarnya yang dibawa oleh Nommensen itu ada 2 hal. Pertama agama. Yang kedua adalah pola dan gaya hidup Eropa sebenarnya. Dengan memasukkan unsur jas, pakaian, kemeja, dan lain sebagainya. Tetapi tanpa disadari oleh masyarakat Toba pada masa itu bahwa superioritas Eropa lah yang dibawa oleh Nommensen. Sehingga dengan kata lain dia mengatakan bahwa Eropa itu adalah superior, sementara orang Toba, Batak itu inferior. Itu warna yang dia bawa sebenarnya. Dan tanpa disadari itu terjadi dalam pola-polanya. Dan menanamkan kepada masyarakat Toba tentang trauma Perang Padri. Di Padri kan terjadi aneksasi, terjadi penaklukan. Walaupun sebenarnya Padri itu masuk ke Toba bukan mengislamkan Toba. Ini kita garis bawahi. Tetapi mengislamkan kembali Toba. Reislamisasi Toba. Berarti kan sudah ada Islam sebelumnya. Kalau kita lihat Mas, pada bukunya Rihlah Ibnu Battuta, ya, sudah sampai dia ke Toba. Dan mengatakan Taba-Taba dan seterusnya. Dan ada masjid tertua di pinggiran Toba, di Toba sana yang sudah diruntuhkan oleh Belanda untuk menghilangkan jejak-jejak keberadaan agama Islam di Toba.
Ya. Itu tanda petik saya bicara konteks sejarah. Ya, itulah peran dari Zending tadi ya, Bung ya. Peran Zending, Mas. Ya, setelah kemenangan Belanda atas Toba, kemudian Iya. melanjutkan misinya dengan ya mengubur selama-lamanya situs-situs atau hal-hal yang terkait dengan Islam ya. Ya. Dan memotong jalur Aceh dan Sumatera Barat. Iya. Seperti itu, Mas. Ya. Menarik. Nah, ini mungkin yang banyak yang belum tahu di antara kita ya. Yang kita ketahui hanya Toba itu mayoritas Kristen, kemudian terisolasi karena pegunungan dan Islamnya juga kecil dan seterusnya. Nah, ini mungkin yang perlu dibahas lebih lanjut. Mungkin kita nanti akan adakan diskusi-diskusi lebih lanjut terkait dengan ini. Menarik juga tadi yang Bung ceritakan, Bung paparkan terkait reislamisasi Toba. Itu mungkin bisa kita jadikan topik tertentu nanti sehingga bisa kita ungkap kancah nasional ya bahkan. Iya, siap Mas, siap. Tapi sayang sekali Bung, waktu kita sangat terbatas ini. Waktunya. Sudah saya tidak terasa ini paparan Bung Zen. Mudah-mudahan Bung Zen selalu istiqomah ya dalam mendalami sejarah-sejarah khususnya di Pulau Sumatera sehingga ya paparan-paparan Bung Zen yang sangat apik tadi itu bisa didengar oleh seluruh masyarakat Indonesia sehingga menjadi satu sumber sejarah yang otentik ya yang bisa dinikmati bersama. Karena saya yakin bahwa masyarakat Indonesia yang tidak mengenal sejarah itu tidak mungkin bisa menjiwai secara patriot ya keindonesiaannya karena Indonesia memiliki sejarah yang panjang terbentuknya sebuah negara ini. Betul Mas. Oke. Tidak akan mungkin Mas kita mencintai bangsa ini kalau tidak mengetahui sejarah pahlawan. Betul. Saya sepakat itu, Bung. Saya ingin kata-kata terakhir dari Bung terkait dengan bagaimana kita sesungguhnya harus mempelajari seorang Sisingamangaraja khususnya yang ke-12 ini terkait dengan perjuangannya. Kita kaitkan dengan realitas saat ini yang ya masyarakat kita, pemuda-pemuda kita cenderung hedonis, cenderung tidak punya rasa patriotisme, cenderung ala kadarnya gitu ya dalam mencintai negara ini. Kira-kira seperti apa menurut Bung? Ya. Sisingamangaraja adalah seorang yang memiliki jiwa yang besar, rela berkorban, rela menderita demi hak bangsanya, demi hak tanah dan kekayaan negerinya. Iya. Lalu kesadarannya adalah bahwa sebenarnya dia memahami sebuah keyakinan bahwa kedaulatan itu penting. Berdaulat dalam bernegara, berdaulat dalam beradat, berdaulat dalam beragama, berdaulat dalam ekonomi. Itu sangat disadari oleh Sisingamangaraja. Artinya seorang Sisingamangaraja ini memiliki visi yang besar tentang kemakmuran rakyatnya. Ini tipe seorang pemimpin sebenarnya. Pemimpin yang betul-betul absolut. Jadi saran saya, ya, saya berharap kepada generasi muda kita, Mas. Ya. Kalau dia generasi muda di Sumatera, tolong pelajari, baca, resapi makna perjuangan Sisingamangaraja. Bagi pemuda dalam skala kita Indonesia, hargai, hormati, pelajari, resapi perjuangan para pejuang kita. Yang mereka berjuang pada masa itu tidak mengindahkan keselamatannya, mengorbankan harta benda, keluarga, eksistensinya. Demi kedaulatan, kecintaan akan tanah air, dan kecintaan terhadap keyakinan mereka dalam melaksanakan hidup. Artinya, mohonlah sama-sama kita cintai mereka pahlawan. Pelajari, baca, telaah, resapi. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Bung Zen, luar biasa atas paparannya, atas penjelasannya, atas kehadirannya, terutama di bincang-bincang pemuda kita. Mudah-mudahan apa yang Bung Zen sampaikan ini bisa ditangkap oleh seluruh pemuda se-Nusantara dan menjadi salah satu referensi untuk berbuat lebih baik bagi bangsa dan negara. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Bung Zen atas kehadirannya. Mudah-mudahan di lain waktu Bung Zen sama-sama Mas. Ya, untuk saya undang lagi di acara kita bincang-bincang pemuda dalam topik dan tema yang lain, terutama siap. Ya. Ya, siap, Mas. Sekali lagi sukses untuk Bung Zen. Sama-sama, Mas. Terima kasih. Dalam keseharian dan dalam meneliti sejarah-sejarah khususnya di Sumatera Utara. Amin. Kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung Zen. Terima kasih. Salam.